Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa qul alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Al-qail fi kitabillah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aydan tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Safatallah. Wassalatu wassalamu alayka ya khairatullah min khalqih. Wassalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu alayka ala rasulina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-qail fi hadis syarif talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ma'asyiral muslimin wa zuhratal mu'minin, jamaah salat subuh Masjid Jami' Qaryah Thayyibah, calon-calon ahli surga, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan Al-Faqir untuk bicara tentang taubat. Dan dimulai dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini nama laqab atau kunyah, gelar. Berdasarkan para pendapat para ulama, nama aslinya yang paling sahih yaitu Abdurrahman ibn Sakhar. Jadi nama asli daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Dan beliau termasuk al-mukaththiruna fi riwayat al-hadis min as-sahabah, termasuk daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Di antara sahabat-sahabat yang lain ada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan termasuk adalah Abdullah bin Sakhar atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Rawahu Muslim. Man yufidul am, artinya siapa saja. Mungkin kita mengartikan barang siapa. Jadi siapa saja taba yang bertaubat
qabla, sebelum an tatlu'a syamsu, terbitnya matahari, min, dari maghribiha, ufuk barat. Taballahu alaihi, niscaya Allah masih terima taubatnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita perhatikan lughatul hadis. Lughatul hadis, lughah itu bahasa al-hadis, hadis. Mungkin kalau kita belajar namanya mufradat. Ada kata-kata mufradat. Taballahu alaihi, ay maksudnya adalah qabla taubatihi. Taballahu alaihi, Allah niscaya terima taubatnya ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah qabla an tatlu'a syamsu, sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari ufuk barat. Apa pengertian hadis ini atau apa dal hadis? Anna Allah Ta'ala yaqbalu taubata min ibadihi tafaddulan min idza kanat mustajmi'atan li syurutiha. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba atau min ibadihi, hamba-hambanya, tafaddulan min idza kanat mustajmi'atan li syurutiha, sebagai sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila taubat seorang hamba memenuhi daripada syarat-syarat taubatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat Allah begitu luas kepada hamba-hamba yang berbuat maksiat. Begitu luas. Di dalam riwayat lain, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musibun nahar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yabsutu yadah. Kata-kata yabsutu, membentangkan tangannya, bil-lail, ini maksudnya adalah kata-kata yabsutu yadahu bil-lail, Allah bentangkan tangannya di waktu malam. Allah begitu maha rahman, maha luas akan kasih sayang Allah kepada hambanya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, maksudnya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah bentangkan tangannya bin nahar di waktu siang, liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Ma'asyiral muslimin, kalau kita istilahkan secara sederhana, kita sholat sekalian, sholat yang 5 waktu, misalnya sholat zuhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa orang yang berbuat maksiat dari waktu subuh sampai zuhur. Lalu salat asar, Allah hapuskan dosa-dosa orang yang berbuat maksiat dari waktu zuhur sampai asar. Salat maghrib, Allah hapuskan dosa-dosa orang yang berbuat maksiat di waktu asar sampai maghrib. Seterusnya demikian. Masya Allah, rahmat Allah begitu besar, kasih sayang Allah begitu besar kepada hambanya. Kembali kita kepada taubat.
Idza kanat mustajma'atan li syurutiha, Allah terima taubat seorang hamba bila memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Kita lihat para ulama berpendapat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Jadi taubat itu wajib min kulli dhanbin, dari semua dosa. Baik dosa kecil, dosa besar, dosa mulkiyah, dosa syaitaniyah, maka wajib bertaubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah wahai orang-orang beriman kepada Allah sekalian, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqin adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Kata ulama, maka kalau seandainya maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba bainal 'abdi, antara seorang hamba, wa bainallah, dan Allah, artinya hamba punya dosa kepada Allah, la tata'allaqu bi haqqin adamiyyin, tidak berhubungan sama sekali dosanya dengan hak-hak terhadap manusia. Falaha thalathatu syurutin, kata ulama, supaya taubat kita diterima oleh Allah ada 3 syaratnya. Jadi kalau seumpama seorang hamba pemabuk, penjina, tidak sholat, lalu ingin bertobat kepada Allah dan supaya tobatnya diterima, kata ulama ada 3 syaratnya. Ahaduha an yuqli'a ay yakufa ay yanqati'a anil ma'siyah. Yang pertama, kata ulama, syaratnya adalah tinggalkan maksiat. Ay yanqati'a, putuskan, berhenti berbuat maksiat. Itu satu syaratnya. Wasani, yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal. Wasalis, yang ketiga, ayazima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam dalam diri untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat untuk selama-lamanya. Ada orang tadinya suka berbuat zina, setelah dia bertobat kepada Allah, maka perbuatan zina ditinggalkan selama-lamanya. Dia menyesal telah berbuat zina, lalu setelah itu dia berazam kepada dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan zina selama-lamanya. Inilah 3 syarat kalau seandainya seorang hamba punya dosa kepada Allah, insya Allah taubatnya, kata ulama, diterima oleh Allah. Inna Allah yaqbalu taubah min ibadihi idza kanat mustaja'atan wa syuriha. Yang salah satunya adalah ayyuqli'a 'anil ma'siyah, ayyandama 'ala fi'liha, dan yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Karena Bapak sekalian, taubat itu ya memang bentuk infinitif masdar dari kata taba yatubu tauban wa taubatu, yang artinya ar-ruju', kembali. Ar-ruju' minal bu'di, kembali dari posisi hamba jauh dia, ila qurb, kepada posisi hamba dekat kepada Allah. Yang tadinya orang yang tidak pernah sholat, setelah dia bertobat kepada Allah sangat rajin ibadah sholatnya. Yang tadinya pemabuk, peminum, setelah dia bertobat kepada Allah, dia tinggalkan daripada aktivitas minumnya untuk selama-lamanya. Orang yang suka berbuat zina, dia tinggalkan zinanya. Orang yang tadinya tidak saleh, setelah bertobat kepada Allah,
menjadi orang soleh. Orang yang tadinya tidak taqarrub kepada Allah, kurang taqarrub kepada Allah, setelah dia bertobat kepada Allah, makin taqarrub, makin banyak taqarrubnya kepada Allah. Yang tadi tidak punya iman, setelah bertobat dapat hidayah, punya iman. Imannya iman yang sejati. Jadi yang namanya taubat itu adalah rujuk kembali kepada Allah, minal bu'di, dari posisi seorang hamba jauh kepada Allah, setelah taubat makin dekat kepada Allah. Itu kata taubat. Kembali Bapak sekalian kepada syarat tadi. Lalu bagaimana kalau seandainya maksiat itu berhubungan dengan manusia, dalam kitab ini fa in fuqida ahadus thalatha, ya mohon maaf masih ada sambungan tadi. Fa in, kalau seandainya fuqida, hilang, ahadus thalatha, salah satu daripada 3 syarat tadi, lam tasihha taubatuhu, maka dikatakan para ulama taubatnya enggak sah. Artinya taubatnya belum diterima Allah. Ayazima ala fi'liha. Yang pertama misalnya ayuqli anil ma'siyah, dia tinggalkan maksiat. Tapi ternyata enggak nyesel dia. Ente nyesel berzina? Enggak nyesel. Berarti belum termasuk sumulia dalam syarat-syarat taubatnya. Jadi harus semuanya. Fa in buqida ahadu salasa, satu saja tidak dikerjakan, maka taubatnya tidak sah, tidak terima. Wa in kanatil ma'siyatu, kalau seandainya maksiat tata'allaq bi haqqin adamiyyin, berhubungan dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, kata ulama, syaratnya ada 4. Lebih berat Pak. Jadi kalau seandainya kita punya dosa dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara kita, ini hati-hati. Kalau yang tadi dengan Allah kita bertobat cuma 3, Allah terima taubat kita. Kalau dengan manusia 4 berarti lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Nah, apa itu yang 4 itu? Fasyurutuha arba'atun, hadhihi thalatha. Maksudnya Pak, dari 4 itu 3 tadi yang saya sebutkan. Orang punya dosa dengan manusia, dengan tetangga kita, dengan handai tolan kita, kerabat kita, tinggal lepas maksiat, nyesel, kemudian tidak ingin mengulangi perbuatan selama-lamanya. Satu lagi. Apa itu? Wa an yabra'a min haqqi sahibiha, lunasin, bebasin daripada hak-hak sahibiha, saudara kita, tetangga kita, atau manusia. Maksudnya apa? Fa in kanat malan, kalau seandainya Bapak sekalian kita punya yang namanya dosa terkait tentang mal. Mal artinya adalah harta, finance. Apa kita itu hutang? Maka di sini kata ulama, raddahu ilaih, kembalikan secepatnya. Hutang. Kalau seumpama kita berhutang kepada manusia, kepada saudara kita, kepada orang lain, padahal kita mampu untuk bayar hutang, hati-hati Bapak sekalian ya. Kalau seandainya kita bayar hutang di dunia dengan uang, tapi ternyata hutang kita masih tetap dituntut sampai akhirat. Dengan apa kita membayar hutang sampai akhirat? Dengan pahala-pahala kita. Benar. Makanya ada sebuah hadis riwayat dari Rasulullah SAW.
Atadruna al-muflis min ummati. Tahukah kamu orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya daripada umatku nanti pada hari kiamat? Kata sahabat, man laisa lahu dinaru wa dirham ya Rasulullah. Umatmu yang bangkrut di akhirat nanti yang enggak punya uang, Rasul. Enggak punya dirham, enggak punya harta, bukan itu. Lah. Umatku yang bangkrut nanti pada hari kiamat adalah orang yang datang kepada Allah membawa pahala-pahala puasanya, zikirnya, sholawatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, mengaku dirinya min ahlil jannah. Rupanya masih ada kaitan hutang dengan saudaranya dan belum dibayar. Mati dalam kondisi belum bayar hutang. Maka Bapak sekalian, dia mesti bayar hutang. Kalau di dunia dia bisa bayar hutang dengan uang, tapi di akhirat masih dituntut dia bayar hutang dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang. Hutangnya banyak, gak mampu dia bayar, dosa orang tersebut dilimpahkan kepada kita yang berhutang. Ma'asyiral muslimin, berat. Jadi in kanat malan au nahwu radda ilaih, kembalikan cepat hutang kita. Makanya Bapak sekalian, kalau orang meninggal dunia itu mungkin salah satu daripada ahli warisnya bicara, hadirin sekalian, bapak-bapak ini rahmati Allah, di hadapan kita saudara kita telah berpulang ke rahmatullah. Maka apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh almarhum selama hidupnya, baik secara sengaja atau tidak sengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, kalau seandainya almarhum selama hidupnya punya kaitan hutang, maka silakan untuk berhubungan dengan ahli warisnya. Biasanya begitu, ya kan? Dan harta warisan tidak boleh dibagikan dahulu sebelum lunas daripada utang si almarhum. Tidak boleh. Ma'asyiral muslimin, wa in kanat hadda qadafin wa nahwah. Kalau tadi hutang Pak, sekarang dosanya in kanat hadda qadaf. Hadda qadaf ini Pak hubungan berkaitan dengan qadaf, qadaful muhsanat misalnya, yaitu menuduh saudara kita berbuat maksiat. Jangan saudara kita, istri kita tuduh. Namanya qadaf. Ada yang namanya hukuman qadafil muhsanat. Istri kita berbuat, misalnya kita tuduh berbuat maksiat. Kita katakan ya baghiyah, ya zaniyah, ya kuhbah. Hati-hati. Kita tuduh tanpa kita datangkan sanksi. Berbuat maksiat, berbuat zina, Bapak sekalian, dalam kaitan ilmu fikih, zina di sini maksudnya ilajul hasyafah. Ilajul hasyafah ay ayulija hasyafatahu qadra min maqtu'iha fi kubul mar'ah. Jadi ilajul hasyafah sampai memasukkan hasyafah zakarnya di kubul mar'ah, di parisnya wanita. Maksudnya zina begitu. Bukan sekedar zina mata, tapi fi kubul sampai sudah berhubungan. Lihat langsung lihat. Maka dalam Al-Quran, dalam ilmu fikih, mohon maaf, harus mendatangkan 4 saksi. Dan si lelaki itu Bapak sekalian, dia harus bersumpah di hadapan jamaah masjid. Ada hakim, dengan sumpahnya dia mengatakan, saya bersumpah bahwasanya
istri saya telah berbuat zina. Dan kalau seandainya ada anak, dia katakan, dan ini anak adalah bukan anak saya, tapi anak hasil zina. 4 kali itu. Yang kelimanya, dia disehatin, dinasihatkan oleh hakim, berhati-hatilah kepada takwa kepada Allah. Kalau seandainya kamu salah, maka azab Allah sangat pedih. Haddu qadar. Dia mengatakan, ini istri saya adalah ya zaniyah, ya baqiyah, istri pembuat zina. Baqiyah artinya penzina sama. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seumpama tidak mendatangkan 4 orang saksi, dia menuduh, bagaimana cara taubatnya? Di sini makanahu minhu aw talab afwa, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat minta maaf. Orang yang nuduh, Pak, yang nuduh dalam ilmu fiqih tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka alaihi haddu qadar samanuna jalda, dia dihukum 80 kali cambukan. Menuduh dan tidak terbukti. Wa in kanat ghibatan istahalahu minha. Kemudian dosa terhadap manusia terkait masalah ghibah. Ghibah Pak, istahalahu minha. Maka ini minta dihalalkan daripada dosa ghibah. Ini berat Bapak sekali. Orang ghibah, pertama dia ngomong sama 2 orang, kejelekan orang dibicarakan, lalu orang tersebut punya anak, dia ngomong sama anaknya kejelekan orang tersebut, lalu anak ini bicara dengan yang lain. Bapak sekalian dirahmati Allah, hati-hati Bapak. Itu dosa ghibah akan terus sampai hari kiamat. Kita yang pertama kali ngomong, pertama kali terus dapat dosa. Bermula dari 2 orang. Bermula dari 2 orang. Dibicarakan aib orang kita umbar-umbar, keburukan orang kita buka. Kita bicara 2 orang, lalu yang lain bicara lagi, terus nyambung sampai hari kiamat kita nanggung dosa kita. Maka sampai dikatakan, mana besar dosa ghibah dengan zina? Ternyata dalam hadis, dosa ghibah lebih besar daripada dosa zina. Kalau dosa zina, dia bertobat, Allah terima tobatnya. Tapi kalau dosa ghibah, apa sekalian, kalau orang tersebut dia tidak maafkan daripada ghibah kita, maka berat, Allah pun tidak terima daripada taubat kita. Ghibah, dikrah akhak kama yakrah, kita sebut-sebut kejelekan daripada saudara kita, itu dapat mentransfer amal kebaikan kita kepada orang tersebut yang kita ghibah itu. Ya, kita rajin sholatnya, rajin sedekahnya, tapi karena kita ghibah, pahala kita ditransfer langsung ke orang tersebut. Rugi apa enggak kira-kira? Rugi. Ingkanat ghibah. Bagaimana cara taubatnya? Kata ulama, istahalahu minha, minta dihalalkan daripada dosa ghibah. Simulasinya seperti apa? Kalau simulasi sederhana, kita
si A, si B. Si A menggibah si B. Si A ingin taubat, supaya taubatnya Allah terima, dia minta maaf dulu tuh. Dia minta dihalalkan. Dia datang ke si B, dia ngomong, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf B, hari Kamis jam sekian saya bicara keburukan kamu tentang ini. Maka datangnya saya kemari, mohon diridhoin, dimaafin. Kata si B, oh itu ya, ya saya maafin dah. Kalau si B udah ngomong saya maafin, Allah terima taubat kita itu. Tapi kalau saatnya si B bilang begini, sampai mati pun saya tidak rela. Saya tidak rela. Berat Pak, berat. Saya tidak ridho dunia akhirat. Ente ngomongin kejelekan saya. Ini berat. Berat. Jadi syarat yang keempat, ayyabra min haqqi sahibi, ini berat. Yang dianggap gampang. Tapi orang yang berdosa itu Bapak sekalian, tetap Allah katakan, Nabi berdasarkan lisan Rasulullah SAW, Innallaha man taba, siapa yang orang yang bertaubat kepada Allah qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi, Allah masih luaskan rahmatnya untuk orang yang berbuat maksiat. Maka kita berbuat baiklah dengan tetangga kita. Jangan kita umbar daripada keburukannya. Karena tentu ada konsekuensi yang pasti kita tanggung kalau seandainya kita masih berhubungan punya dosa dengan tetangga kita. Wa yajibu an yatuba min jami'id dzunub, wajib bertobat dari segala dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-'ilm. Menurut ahli sunnah wal jamaah, para ulama, kalau orang bertobat min ba'diha, dari sebagian dosa, bagaimana? Sahhat taubatuhu, taubatnya masih dianggap sah atau diterima. Min dzalika dzanbi, daripada dosa, wa baqi 'alaihi al-baqi. Oleh karena itulah Allah berfirman terakhir dalam firman Allah, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nasuha Pak diartikan ay as-sadiqah, ay khalisah, taubat yang murni, yang sadiqah, yang benar-benar taubat. Nah, dalam hadis yang lain, Al-Fakir baca hadis yang lain, bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang nabi yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, dosanya Allah telah ampunkan. Tetapi di sini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi, pakai waw qasam, demi Allah, la inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh, pakai lamnya lam taukid, bukan lam nafyun, bukan. Tapi inni la astaghfirullah, sungguh, udah kata wallah, baik kan tuh matan hadisnya sudah dimulai dengan qasam, sumpah, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih kurang 70 kali. Nabi satu hari
beristighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali. Padahal Nabi khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul, khairul khalaiq wal bashar, sebaik-baik makhluk, dosanya telah Allah ampunkan, dosa ya Allah dosa akan datang dan dijamin masuk surga dalam satu hari. Fil yaum aktsar min 70 marrah, bertobat beristighfar kepada Allah lebih kurang 70 kali. Wa fi riwayat Muslim 100 kali. Nah, kita sebagai umat baginda Rasul yang tentu saja tak lepas daripada dosa, tentu makin banyak harus. Ta'liman li ummatihi, Nabi ajarkan kepada umatnya supaya apa? Ayo istighfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, jangan tunda-tunda. Kalau kita punya dosa, jangan tunda-tunda untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u, kata Allah, wasari'u. Ma'asyiral muslimin, wa 'anil Aqra' ibn Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawm ilaihi 100 marrah. Dalam riwayat Muslim Pak 100 kali. Ini saja Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kajian kita pagi ini tentang taubat. Mudah-mudahan insyaallah dalam kajian ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Tentu saja kita perbanyak istighfar. Kalau Rasulullah dalam hadis 70 sampai 100 kali, kita perbanyak dengan astagfirullahaladzim. Di jalan istighfar, lagi naik kendaraan istighfar, apapun aktivitas kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, ya Allah berikan jalan, mengkulidikan makhraja, dari setiap kesempitan ada jalan keluar. Dari kesempitan, karena dia banyak istighfar, diberikan keluasan. Dan Allah janji untuk orang yang banyak istighfar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dilimpahkan rezekinya oleh Allah dari cara-cara yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.